Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas tentang menulis teks cerita fantasi. Sebelumnya anak ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi, yaitu cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi dan rekaan penulis, yang kadang ceritanya tidak masuk akal. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi yang kompetensi dasarnya adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Dan indikator pencapaian kompetensinya menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata atau kalimat, tanda baca, dan ejaan. Dan tujuan akhirnya nanti adalah anak-anak ibu nanti bisa menulis cerita fantasi dengan sendirinya dengan baik dan benar. Kita masuk ke langkah-langkah menulis cerita fantasi. Langkah menulis cerita fantasi ada 5. Yang pertama, menemukan ide. Yang kedua, mengembangkan ide. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa jadi cerita fantasi. Yang kelima, memberi judul. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, menemukan ide. Ide dalam sebuah cerita fantasi bersifat terbuka. Anak ibu semua bisa menceritakan ide apapun yang terlintas di pikiran anak ibu, bisa berdasarkan objek yang ada di sekitar, seperti benda ajaib. Bisa menceritakan tentang pensil ajaib, laptop ajaib, HP ajaib, atau hal ajaib lainnya. Bisa juga petualangan yang mungkin tidak ada di dunia nyata. Contohnya, tersesat di dunia pelangi. Atau teman hayalan, seperti yang sering kamu impikan, misalnya mempunyai sahabat seorang artis, atau seseorang yang mempunyai kesaktian. Selanjutnya, menjelajah waktu. Bisa anak ibu menjelajah waktu ini, kamu bisa menceritakan tentang masa yang lalu atau ke masa yang akan datang. Dari langkah tersebut, kita bahas yang pertama, yaitu mengembangkan ide. Nah, di sini ada cerita yang ditulis oleh penulis, yaitu tentang balas budi sang singa. Idenya, seorang pemuda yang sebatang kara tinggal di pinggiran sebuah desa, bekerja mencari kayu bakar setiap hari. Suatu hari, bertemu dengan singa yang sedang kesakitan. Pemuda tersebut menolong singa itu, yang kemudian akan membantu pemuda yang akan dihukum mati oleh raja yang kereta emasnya ditabrak oleh sang pemuda. Nah, dari ide tersebut, kita akan membuat sebuah rangkaian peristiwa. Tapi anak ibu harus menyusunnya berdasarkan struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu pengenalan. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda yang hidup sebatang kara di sebuah desa. Mempunyai sifat yang baik hati, bekerja sehari-hari mencari kayu bakar. Bertemu dengan singa yang sedang kesakitan karena punggungnya tertusuk duri. Yang kedua, komplikasi, yaitu pemuda tersebut menolong singa yang sedang kesakitan. Ketika pulang dari mencari kayu bakar, dia menabrak kereta emas raja. Yang ketiga, pemuda tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Keempat, dikurung dengan binatang buas. Yang selanjutnya, resolusi. Sang pemuda bertemu dengan singa yang pernah ditolongnya. Singa tidak mau memakan si pemuda karena pernah
menolong singa tersebut. Dari rangkaian peristiwa, kita kembangkan menjadi cerita fantasi yang utuh. Di suatu desa, tinggal seorang pemuda miskin dan hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki properti selain gubuk yang rapuh bagi orang tuanya. Untuk menghidupi dirinya sendiri, anak muda itu selalu mencari kayu bakar di hutan dan kemudian menjual atau menukar kebutuhan dasar lainnya. Meskipun kekurangan, kehidupan pemuda tersebut sangat baik dan sabar. Suatu hari, pemuda itu mencari kayu bakar. Dia mendengar deru singa di balik semak-semak kesakitan. Dengan cemas, di ujung singa itu merengek karena sepotong kayu menusuk punggung singa. Dengan rasa takut, pemuda yang merasa khawatir dan belas kasihan itu datang ketika dia mencoba menenangkan singa. "Tenang, hai Raja Hutan, aku tidak akan menyakitimu atau memburumu. Saya akan membantumu melepaskan duri di punggungmu." Mendengar kata-kata pemuda itu, singa berhenti, kemudian seolah mengundang pemuda itu untuk membantunya. Tidak lama setelah itu duri pada singa telah berhasil lepas. Pemuda itu kemudian melarikan diri karena takut dimakan oleh singa. Ketika dia ingin kembali ke tempat itu untuk mencari kayu bakar, dia secara tidak sengaja menabrak kereta emas raja yang lewat, sehingga kereta terbalik. Meskipun dia berlutut dan meminta maaf, raja tidak memberikan maaf. Kemudian meminta kepada para pengawalnya untuk menangkap dan memenjarakan pemuda yang malang itu. Setelah beberapa hari di penjara, pemuda itu akan dihukum mati. Bahkan pada hari-hari tertentu sebelumnya, pemuda itu ditempatkan di ruangan gelap yang penuh dengan binatang buas. Dengan perasaan sedih dan pasrah, ia mengajukan diri untuk menjadi makanan bagi hewan liar. Tetapi betapa terkejutnya pemuda itu ketika binatang di ruangannya itu tidak menyentuhnya sama sekali. Setelah bergerak di sore hari, ia mulai melihat binatang apa yang ada di ruangan itu. Binatang itu adalah singa yang diselamatkan beberapa hari yang lalu. Singa itu ternyata adalah binatang favorit raja. Pria muda itu kemudian bertanya, "Mengapa kamu tidak menuruti perintah raja untuk memakanku, singa?" Sang singa kemudian menjawab, "Bagaimana saya bisa melukai seorang yang berperan dalam membantu saya dan menyelamatkan saya?" Dan karena pemuda itu telah membantu singa ketika dia sakit, sang raja mengampuni pemuda tersebut dan menjadikan pemuda tersebut sebagai seorang pawang di kerajaan tersebut. Dan yang terakhir adalah memberi judul. Kamu bisa memberi judul terhadap cerita tersebut sesuai dengan keinginan kamu. Contohnya, Balas Budi Singa, Pemuda yang Baik, Pemuda dan Singa, atau menurut kamu yang lebih menarik. Nah, ini juga ada sebuah cerita yang ditulis oleh penulis, yaitu Protes Sepotong Nasi. Idenya, kamu sering melihat teman kamu tidak menghabiskan nasi yang dimakannya. Ada sebutir nasi menangis dan memohon agar tidak dibuang begitu saja. Permohonannya diabaikan. Sekelompok nasi disia-siakan. Akhirnya bersepakat untuk memberikan pelajaran kepada si pembuang nasi. Semua nasi yang hendak dimakan terlihat seperti kumpulan ulat yang menjijikkan. Akhirnya, si pembuang nasi jatuh sakit karena lama tidak makan nasi. Dalam mimpinya, ia diminta untuk meminta maaf kepada nasi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya membuang nasi. Setelah mendengarkan materi yang Ibu jelaskan, Ibu harap kamu bisa paham dan mengerti tentang cara menulis cerita fantasi. Dan Ibu harapkan kamu dapat menulis cerita fantasi sesuai dengan ide yang akan kamu tulis nanti. Terima kasih, selalu semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.